Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Egi Ngurah Wiradharma dengan NIM 21170511037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan bagi pelajar pasca pandemi COVID-19. Coronavirus yang lalu, berdasarkan repository by the Center for System Science and Engineering (CSSE) di Johns Hopkins University hingga 1 November tahun 2021, tercatat bahwa terdapat 247 juta kasus COVID-19 di dunia yang memakan korban jiwa sebanyak 5,01 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia, kasus COVID-19 mencapai 4,24 juta jiwa dengan korban meninggal sebanyak 143.000 jiwa. Angka ini sangat tinggi yang menyebabkan pemerintah harus menerapkan berbagai kebijakan seperti adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan di mana-mana oleh pemerintah. Pemerintah akan mengimplementasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh Indonesia, termasuk Jawa dan Bali. Menurut Menko Luhut, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, tujuan dan arah kebijakan dalam penerapan perpanjangan PPKM ini akan bertujuan dengan konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan haruslah dinamis, atau dalam hal ini menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang ada di lapangan. Dalam hal pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk kepada data-data yang didapatkan atau data-data terupdate. Nah, melansir dari data yang dirilis dari covid19.go.id per tanggal 14 Desember tahun 2021, masih ada 4,8 ribu kasus COVID-19 yang masih aktif. Nah, hal ini tentunya sudah sangat mengalami penurunan dari jumlah kasus yang ada sebelumnya. Dengan adanya penurunan tersebut, tentunya akan ada beberapa hal yang dapat atau bisa kita persiapkan dalam bidang pendidikan pasca adanya pandemi COVID-19 yang sebelumnya sudah sempat menyerang Indonesia. Nah, meskipun kasus aktif sudah mulai menurun, tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan potensi pendidikan di Indonesia haruslah tetap menjaga protokol kesehatan, karena protokol kesehatan sangatlah penting di masa pandemi saat ini. Berdasarkan pemaparan di atas, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menanggulangi atau meningkatkan potensi pendidikan pasca adanya pandemi COVID-19. Nah, sebelum adanya pandemi COVID-19, begitu berbahayanya virus COVID ini membuat pemerintah selaku pengatur jalannya negara tentu mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyatnya agar tidak terjadi banyak korban akibat adanya virus COVID ini. Nah, salah satu bagian dari pemerintah yang membuat keputusan dan peraturan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau yang sering disingkat juga dengan Kemendikbud. Nah, melihat adanya kondisi pandemi saat ini, Kementerian mengeluarkan surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 yang yakni mengenai tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 oleh Nadiem Anwar Makarim atau selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau membuat beberapa kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa dari kebijakan tersebut mulai dari adanya penghapusan ujian nasional, lalu selanjutnya yang kedua adalah perubahan sistem ujian sekolah, lalu yang ketiga adalah perubahan regulasi dari PPDB, yang terakhir adalah hingga adanya perubahan cara belajar dengan belajar dari masing-masing rumah siswa atau pembelajaran secara daring. Nah, dari hal tersebut, ada pun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sulitnya beradaptasi dengan sistem pembelajaran secara daring atau sistem pembelajaran melalui elektronik.
pembelajaran secara elektronik mungkin sudah beberapa kali diterapkan oleh beberapa sekolah sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengumpulan tugas ataupun melakukan tes akademik. Namun, saat pandemi, hal ini sangatlah berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan pada saat sebelum daring. Pada saat pandemi, pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan secara penuh dan mau tidak mau harus dilakukan oleh semua sekolah yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada pertemuan secara langsung atau tatap muka antara pelajar dan pengajar yang membuat penyampaian materi dari beberapa pengajar menjadi sulit dan tidak bisa berjalan secara efektif dan optimal. Tidak hanya itu, perbedaan kondisi dari masing-masing sekolah membuat sulitnya melakukan pembelajaran secara daring atau menggunakan media elektronik ini, sehingga sulitnya beradaptasi menjadi hal yang menghambat pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari orang tua selama pembelajaran daring. Ada beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam belajar karena sulitnya memahami materi yang diberikan oleh pengajar mereka. Dengan demikian, orang tua yang berada di rumah yang menjadi tumpuan atau sebagai pengajar kedua jika anak-anak mereka atau pelajar merasa kesulitan dalam belajar. Namun, tidak semua siswa bisa untuk merasakan bimbingan dari kedua orang tua mereka. Hal ini disebabkan tidak seluruh siswa memiliki orang tua yang meluangkan waktunya untuk mengajar dan mendampingi anaknya dalam setiap pembelajaran. Setiap orang tua memiliki banyak tanggung jawab yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu dan sulit untuk membagi waktu mereka kepada anaknya, seperti halnya bekerja mencari nafkah, mengurus kegiatan di rumah, dan lain-lain. Permasalahan ini tidak jauh dari permasalahan latar belakang pendidikan dari orang tua juga. Banyak dari orang tua siswa yang tidak mengenyam pendidikan yang layak sebelumnya sehingga sulit untuk menerapkan atau memberikan pembelajaran bagi anaknya. Yang ketiga adalah tidak bisa terwujudnya interaksi antara pelajar dan teman-teman sebayanya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang pastinya memerlukan interaksi dengan sesamanya untuk menjalani hidup. Nah, begitu pula para siswa pada masa pandemi ini tidak bisa melakukan interaksi sesama temannya, sehingga mereka akan cepat merasa jenuh karena mereka tidak melakukan interaksi dan hanya melakukan interaksi dengan orang-orang terdekat di rumahnya saja seperti keluarga ataupun hanya dengan tetangga yang di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini tentu saja membuat pembelajaran secara daring akan mengakibatkan peningkatan rasa stres dan bosan dari siswa itu sendiri. Meskipun proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru mereka sudah berjalan dengan baik dan mudah ketika murid tersebut merasa senang dan tertarik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing siswa ataupun sekolah. Sarana dan prasarana adalah hal yang paling vital dan berpengaruh dalam proses belajar. Hal ini disebabkan oleh sistem pembelajaran saat pandemi adalah sistem pelajaran menggunakan daring. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam jenis dataran dan lapisan masyarakat. Dengan melakukan pembelajaran secara daring ini, maka akan otomatis ada banyak siswa yang merasa kesulitan akibat adanya masalah sinyal yang terjadi, terutama pada daerah-daerah pegunungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya menara pemancar sinyal ataupun menara telekomunikasi yang ada di sekitar mereka. Atau bahkan ada beberapa daerah yang terpencil yang belum dialiri listrik sama sekali. Tidak hanya itu, menurunnya kondisi perekonomian akibat adanya pandemi COVID-19 membuat para orang tua merasa kesulitan dalam mencari nafkah, sehingga banyak dari anak-anak yang sulit untuk bisa mendapatkan sarana prasarana yang layak dari orang tua mereka dalam mengikuti pelajaran daring. Hal ini contohnya adalah seperti adanya handphone, adanya laptop, ataupun komputer yang digunakan sebagai penunjang adanya sistem pembelajaran secara daring ini. Melihat pada masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah, adapun cara meningkatkan kualitas pendidikan bagi pelajar pasca adanya pandemi COVID-19. Nah, peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas
dalam bidang pendidikan pasca pandemi COVID-19, yaitu yang pertama adalah dari pemerintah. Kebijakan yang ditempuh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek sudah melakukan upaya peningkatan kesehatan sekolah dengan menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, maupun memperbanyak tempat cuci tangan di areal sekolah untuk mendukung kebiasaan hidup di era new normal. Dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih layak dalam melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran melalui media elektronik ataupun program belajar lainnya dari stasiun TV. Dengan adanya demikian, maka pendidikan di Indonesia diharapkan lebih meningkat lagi kualitasnya oleh pemerintah. Tidak hanya itu, adanya dana BOS yang diberikan secara langsung ke rekening sekolah bisa dipakai untuk keperluan sekolah selama pandemi COVID-19. Lalu pemerintah mengadakan monitoring dan evaluasi dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan sebelumnya. Pemerintah juga telah memberikan vaksinasi pada para guru, tenaga pendidikan, dan para siswa yang sudah berumur 12 tahun. Pemerintah juga mempersiapkan fasilitas digitalisasi dan telekomunikasi yang lebih layak berupa kuota internet gratis kepada para siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar di masa pandemi, dengan memberikan kuota gratis kepada para guru dan siswa ataupun menambah antena relay sampai ke pelosok desa. Selain itu, pemerintah juga mengadakan survei tentang pembelajaran tatap muka maupun survei tentang persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu selanjutnya adalah penyediaan digitalisasi untuk sekolah dan meningkatkan pembinaan UKS. Nah, lalu selanjutnya pihak yang kedua adalah pihak sekolah dan guru. Pemerintah melalui Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada saat melaksanakan kebijakan tersebut, pihak sekolah dan para guru-guru juga perlu meningkatkan inovasi dan berkreasi dalam memberikan pembelajaran secara online agar sistem pengajaran tidak menjadi membosankan dan pelajar tidak menjadi jenuh. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan pula dengan daerahnya masing-masing. Dengan demikian, sekolah dirasa perlu untuk membekali tenaga pendidikannya dengan perkembangan teknologi. Guru juga diharapkan mampu belajar dan berkembang dalam berbagai bidang. Sekolah juga mampu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Di samping itu, sekolah harus menyediakan laporan yang akurat terkait kegiatan ataupun kejadian yang terjadi di sekolah agar pemerintah dapat segera mengevaluasi dan memberikan kebijakan terhadap sekolah tersebut. Sekolah juga hendaknya tetap menjaga memelihara fasilitas perpustakaan dan aplikasi belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Sekolah diharuskan memiliki aplikasi belajar agar materi-materi yang diberikan kepada siswanya dapat disampaikan dengan baik. Dengan adanya perpustakaan dan aplikasi belajar tersendiri dari sekolah, maka siswa tidak hanya diberikan referensi belajar daripada gurunya, melainkan juga dari bermacam-macam media yang ada di internet. Para guru selalu mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa untuk menyampaikan atau memberitahu kondisi atau perkembangan siswanya. Para guru juga harus melakukan penyesuaian pembelajaran dengan dibimbing oleh kepala sekolah ataupun sesama pengajar yang lebih profesional. Lalu pihak yang ketiga adalah dari siswa itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi COVID-19, selain pemerintah dan guru adalah siswa. Siswa itu sendiri akan menjadi faktor internal atau faktor dari dalam diri untuk meningkatkan peran aktif siswa dalam dunia pendidikan. Siswa itu sendiri merupakan penggerak atau motor untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Untuk menjadi motor penggerak yang bermutu dan berkualitas, hal ini perlu adanya sikap atau inisiatif tersendiri dari siswa untuk terlibat dan berperan aktif dalam dunia pendidikan. Siswa hendaknya mampu menggunakan teknologi yang ada sehingga mampu melakukan proses belajar dengan baik dan mampu mengerjakan tugas tepat waktu meskipun secara daring. Siswa hendaknya mampu menyampaikan kendala atau masalah-masalah yang dihadapinya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Siswa juga dapat mampu untuk berinovasi untuk memperlancar proses belajar secara daring. Siswa diharapkan mampu mengevaluasi dirinya sendiri agar dapat meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir adalah pihak dari orang tua siswa. Orang tua siswa sangatlah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa pandemi saat ini. Pada saat ini, anak-anak diwajibkan belajar dari rumah secara daring. Partisipasi dan peran orang tua untuk menunjang kelancaran proses belajar dari rumah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana kepada anak-anak mereka dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pelaksanaan pembelajaran secara daring, seperti adanya komputer, laptop, dan juga smartphone. Selain itu, hal yang paling diperlukan adalah peran aktif orang tua dalam proses belajar anak-anak di rumah. Orang tua juga perlu membuat suasana yang aman, nyaman, dan juga menarik untuk anak-anak mereka agar betah selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Hal ini salah satunya adalah contoh memberikan motivasi kepada anaknya, mengecat dinding kamar anaknya, ataupun tidak mengganggu anaknya saat melakukan pembelajaran. Atau COVID-19 telah melanda dunia termasuk Indonesia sejak 2 tahun yang lalu. Banyak korban jiwa yang telah timbul dari adanya virus ini. Nah, untuk mengurangi adanya hal tersebut, pemerintah akhirnya membuat aturan PPKM yang tentunya akan berpengaruh terhadap berbagai sektor Indonesia, yang salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Banyak hal yang berubah dalam bidang pendidikan dengan adanya kebijakan PPKM ini. Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud membuat beberapa kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi COVID-19. Beberapa kebijakan tersebut mulai dari penghapusan ujian nasional, adanya perubahan sistem ujian sekolah, perubahan regulasi dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, hingga yang terakhir adalah perubahan cara belajar dengan belajar dari masing-masing rumah siswa, atau yang dikenal pada saat ini adalah dengan pembelajaran secara daring. Nah, adanya perubahan-perubahan tersebut tentunya akan menimbulkan masalah yang dirasakan baik itu dari siswa maupun pengajar. Beberapa masalah yang timbul diantaranya yang pertama adalah pastinya sulit beradaptasi dengan adanya sistem pembelajaran yang baru atau pembelajaran daring ini. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dan bimbingan dari orang tua. Yang ketiga adalah tidak bisa terwujudnya interaksi pelajar dengan temannya. Dan yang terakhir adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses dari pembelajaran daring ini. Dari masalah yang timbul tersebut, pada masa di mana kasus COVID-19 yang sudah mulai menurun, ada beberapa hal yang sudah seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang sebelumnya menurun pada saat adanya pandemi COVID-19 atau pada saat krisis COVID-19 terjadi. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dari berbagai pihak. Yang pertama adalah dari pemerintah, sekolah dan guru, siswa, dan yang terakhir adalah orang tua. Cara-cara yang dilakukan tersebut tentunya diharapkan bisa mengurangi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan guru selama atau pasca adanya pandemi COVID-19 ini. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.